Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat. Ya, ini adalah makalahnya, Sistem Informasi Akuntansi Implementasi Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan pada PT Indofood. Oke, ini ada kata pengantar. Yang pertama itu kata pengantar. Oke, kita next. Ya, di sini ada daftar isi. Daftar isinya. Yang pertama tadi kata pengantar, kemudian daftar isi, bab 1, pendahuluan, kemudian lanjut profil perusahaan, visi misi perusahaan, proses bisnis, alasan menggunakan ERP, kendala implementasi ERP. Bab 2, pembahasan, analisa sumber daya manusia, analisa infrastruktur, analisa perangkat lunak, modul-modul ERP yang digunakan, fungsi dari modul-modul. Berikut adalah softwarenya. Kemudian bab 3, kesimpulan sama daftar pusaka. Oke, baik, kita masuk bab pertama. Bab pertama itu pendahuluan 1.1, profil perusahaan. Ya, PT Indofood CBP sukses makmur terbuka merupakan produsen sebagai jenis makanan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka cabang Bandung didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company Ltd yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu, jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Oke, divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya terbesar di 15 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Oke, yang berikut 1.2, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi PT Indofood CBK Sukses Makmur Terbuka adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya, misi yang ingin dicapai oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka adalah menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Kita lanjut yang berikut.
1.3 Proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka adalah pengembangan program promosi, seperti promosi beli 5 gratis 1, menghasilkan produk-produk dengan variasi harga yang meliputi segmen yang luas yaitu segmen bawah, menengah, dan atas, menciptakan produk-produk yang nilai tambah. Oke, yang berikut 1.4. Alasan menggunakan ERP atau keuntungan menggunakan ERP. Oke, beberapa perubahan berupa manfaat yang signifikan di luar fitur dan fungsi yang dijabarkan, yaitu 1. Meningkatkan drastisnya ketepatan antara supply dan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat jalur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Yang keempat, mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen persiapan dan distribusi data terpadu. Pihak Indofood mengatakan series telah berjalan dengan baik dan kami memiliki kemampuan dasar dari OS 400, oleh karena itu merupakan pilihan logis jika kami tetap mempertahankan teknologi dari IBM ini. iSeries memberikan virtually trouble-free operation dan memberikan apapun yang kami butuhkan dengan kriteria kami yaitu ability, reliability, dan maintainability. Oke. Ya, ini adalah manfaat lainnya dari penerapan ERP. Yang pertama adalah menyesuaikan minat konsumen. Oke, agar mendapatkan efisiensi produk yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, Indofood harus dapat jeli melihat keinginan konsumen baik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespon secara efektif. Sebagai contoh, dapat menganalisis informasi rasa apa saja yang paling laris terjual di kota besar atau rasa apa saja yang tidak laku di kota kecil, sehingga dapat mengirimkan jenis rasa mie instan yang tepat di tempat yang dituju sehingga akan meningkatkan potensi penjualan. Yang kedua, distribusi informasi. Sedangkan data yang disediakan oleh SAP R3 Sistem dan SAP APO sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional manajemen menengah dan tim eksekutif. Tidak perlu data transaksi yang mentah. Yang perusahaan butuhkan adalah informasi mengenai keseluruhan performa bisnis, arus kas, dan beberapa hal detail operasional untuk meningkatkan akurasi ringkasan manajemen yang tepat waktu. Perusahaan mengimplementasikan SAP BW pada bulan Juli 2003. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang mendetail seperti pencacahan berapa pak sebenarnya Indomie rasa kari ayam yang terjual di suatu area tertentu. Yang berikut ketiga, integrasi sistem hilir. Dengan sistem ERP kelas dunia, Indofood telah memulai perencanaan ke depan bertujuan untuk memperluas operasi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Tujuan bisnis saat ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan dengan lebih akurat, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing. Perusahaan akan bekerja lebih erat dengan para distributor hingga pengecer. Ini akan memungkinkan untuk meningkatkan perencanaan kapasitas dan membantu kami meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya. Yang berikut, pengarsipan dokumen. Akhirnya, Indofood juga melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Manager Common Store. Untuk SAP,
Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. IBM Content Manager Command Store untuk SAP mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen, sementara tetap mempertahankan kemampuan untuk mengambil dokumen lama seperti laporan pajak tanpa kesulitan. Yang berikut 1.5 kendala implementasi ERP, teknis, budaya, dan politik. Yang pertama teknis, yang menjadi kendalanya adalah investasi ERP sangat mahal. Tidak ada software atau sistem informasi yang bisa menutupi bisnis strategi yang cacat dan bisnis proses yang parah. Waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Budaya. Yang pertama, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. Pengetahuan tanpa pengalaman menyebabkan orang membuat perencanaan yang terlibat sempurna, tetapi kemudian terbukti tidak bisa diimplementasikan. Yang berikut, susah menyesuaikan pesanan yang diminati oleh masyarakat. Yang politik, pertama kurangnya SDM yang memadai untuk mengelola ERP dalam PT Indofood. Yang berikut, biaya pembuatan dan perawatan dari sistem ERP cukup besar. Berikut, strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Orang-orang tidak disiapkan untuk menerima beroperasi dengan sistem yang baru. Kita masuk bab 2, pembahasan 2.1, analisa sumber daya manusia. Secara umum, membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salari, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM. Perusahaan melindungi data personalia dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir, meliputi yang pertama, personal management (PA), yang berikut personal time management (PT), yang berikut payroll (PY), yang berikut training and event management (PE), yang berikut organizational management (OM), yang berikut travel management (TM). Yang berikut 2.2, analisa infrastruktur. Ya, infrastrukturnya ada produk. Yang pertama adalah bahan baku utama dari PT Indofood. Divisi Nodle, PT ISM terbuka menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatan mie instan baku yang digunakan didatangkan dari beberapa perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun bahan baku tersebut adalah tepung terigu, diperoleh dari biji gandum yang digiling. Fungsi tepung terigu dalam pembuatan mie instan antara lain memberi bentuk adonan selama proses pencampuran, menarik atau mengikat bahan lain dan mendistribusikan secara merata, mengikat gas selama penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta sebagai sumber karbohidrat dan protein. Divisi Nodle, PT ISM terbuka menggunakan 3 jenis tepung terigu sebagai bahan baku utama, yaitu strong flour, tepung keras cap cakra kembar, medium flour, tepung setengah keras cap segitiga biru, dan soft flour, tepung lunak cap segitiga hijau. Ketiga jenis tepung tersebut bukan dianggap kelas-kelas mutu tepung, tetapi mempunyai klasifikasi khusus sehingga akan disesuaikan untuk tujuan penggunaan berbeda. Tiga jenis tepung tersebut mengandung telur sehingga mempunyai kadar protein tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penanganan dalam proses pembuatan mie instan. Yang berikut adalah bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya, sehingga bahan-bahan tersebut tersebar secara merata dalam adonan. Air yang digunakan harus air bersih, baik secara kimiawi maupun mikrobiologis, dan berasal dari perusahaan air minum, PAM. Oke, kita langsung. Oke, sabar. Alkali merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengaturan keasaman, pengental, pengembang, pewarna,
mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membuat bentuk, warna, rasa, dan mutu mie instan lebih baik. Yang berikut, pemasok bahan baku. Oke, ini bahan baku. PT Indofood sukses makmur terbuka Bandung bekerja sama dengan beberapa pemasok supplier yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku, raw material, dan bahan pendukung lainnya. Adapun supplier-supplier untuk pengadaan bahan baku dari bahan pendukung produksi mie instan dapat dilihat di bawah ini. Ya, yang pertama adalah tepung terigu, suppliernya adalah Bogasari Flour Mills, lokasi di Jakarta. Yang kedua, ada minyak goreng, suppliernya Salim Ifomas, Jakarta, lokasinya. 3 bumbu, PT Food Ingredient Development, Cikampek, lokasinya. Karton packing, ada 2, Racipak, lokasi di Jakarta. Putri Nusa di Bandung. Kemudian etiket, Supermova. Etiket ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Supermova, lokasinya di Jakarta. Prima Makmur, Jakarta. Respati, Jakarta. Cipta Kemas Abadi, Jakarta. Oke, sistem pembelian dan penerimaan bahan baku pada divisi Nordlet PT ISM terbuka melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan menurut fungsinya dalam perusahaan, yaitu Departemen ASP, PPIC, Purchasing atau pembelian, Warehouse, gudang, PDGC, dan Finance and Accounting. Keenam bagian ini memegang peran penting dalam pengadaan bahan baku baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga produksi dapat berlangsung karena ketersediaan bahan baku tersebut. Yang berikut, proses produksi. Proses produksi adalah proses pembuatan mie yang terdiri dari 8 tahap, yaitu mixing, pencampuran, yang kedua pressing, pengepresan, yang ketiga slitting, pembentukan untayan, yang berikut steaming, pengungkusan, dan cutting and folder, pemotongan dan pencetakan, freeing, penggorengan, cooling, pendinginan, dan packing, pengemasan. Proses yang terjadi pada setiap tahap. Ya, ini yang tadi, mixing. Mixing adalah proses penyampuran, pengadukan material-material yang terdiri dari tepung dan air. Ya, airnya harus bersih sehingga adonan merata atau homogen, mutu adonan baik yang tidak lembek, tidak perau, dalam kata lain memiliki kadar air sebesar 32% sampai dengan 30%. Proses pencampuran ini berlangsung kurang lebih 15 menit dengan suhu 35 derajat Celcius. Berikut adalah pressing atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepresan adonan. Di dalam mesin pengepresan adonan melalui beberapa roll proses. Adonan yang mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tebal lembaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Rataan tebal lembaran sekarang adalah 1,12 sampai 1,18 milimeter. Yang berikut, slitting atau pembentukan. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut weaving net sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Yang berikut adalah streaming atau pengukusan. Proses selanjutnya adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari selitir secara kontinu dengan menggunakan ice stream box atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan 65 derajat Celcius. Tujuannya adalah memasak mie mentah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses streaming ini akan menjadi proses gelantinisasi pati dan koagulasi gluten yang menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggorengan. Yang berikut adalah cutting atau enfolder atau pemotongan. Oke,
Oke, pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong jalur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Yang berikut adalah frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie dalam mangkuk penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Dalam hal ini, minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Tujuan dari proses penggorengan adalah mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4%, sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. Berikut cooling atau pendinginan. Ruangan pendinginan mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk menghembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie yang keluar dari proses penggorengan hingga suhu 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu untuk menghindari penguapan air dan kemudian menempel pada permukaan bagian etiket yang menyebabkan timbulnya jamur. Lamanya proses pendinginan adalah kurang lebih 2 menit. Secara sistematis, alur proses produksi mie instan dapat dilihat pada SDM yang terlibat. Oke, kita masuk ke berikut. 2.3 Analisa perangkat lunak. Yang pertama, Transaction Processing System, TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua, Office Automation System atau OAS dan Knowledge Work System WKS. OAS dan WKS, di sini harus salah. WKS. Bekerja pada knowledge. OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian untuk mentransformasikan data atau memanipulasi dengan cara tertentu. WKS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Yang berikut, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Kita lanjut. 2.4 Modul-modul yang diimplementasikan pada perusahaan. Pada umumnya, ERP dibangun sebagai sistem berbasis modul yang menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, inventory, invoice, akuntansi perusahaan, dan lain sebagainya. Dari modul-modul tersebut, maka aktivitas penjualan, pengiriman, produksi manajemen, persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia dapat dikontrol dengan baik dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas tersebut dapat diperoleh dengan cepat. ERP dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu modul operasi, modul finansial, dana akuntansi, dan modul sumber daya manusia. Kita lanjut. 2.5 Fungsi dari modul-modul. Ketiga modul yang di atas berjalan secara terpisah, sehingga perusahaan tidak harus mengimplementasikan ketiganya secara langsung. Namun, ketiga modul tersebut berhubungan langsung dengan satu database terpusat. Misalnya, ketika bagian penjualan menerima pesanan dari konsumen, bagian gudang langsung mengetahui dan mempersiapkan pesanan tersebut. Kemudian, bagian akuntansi dapat melihat apakah barang pesanan sudah dikirim atau belum.
sehingga ia dapat mempersiapkan tagihan untuk konsumen. Sistem yang seperti ini akan menghemat banyak resource perusahaan, seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja. Semua orang dalam sistem melihat data yang sama dan akan memperoleh informasi terbaru dari semua divisi dalam perusahaan. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah ERP, softwarenya. Ya, di sini saya tidak hanya menjelaskan software, tapi di sini ada 3. Ada brainware, software, sama perangkat kerasnya. Oke, yang pertama kita ke brainware atau teknisi. Teknisi dapat berupa orang-orang yang mengetahui teknologi dan membuatnya beroperasi, seperti operator komputer, pemrogram, operator pengelola data, spesialis telekomunikasi, dan analisis sistem. Oke, itu adalah teknisi. Kita lanjut. Yang teknologi perangkat lunak berupa aplikasi-aplikasi, perangkat lunak atau program. Ya, seperti perangkat lunak. Yang berikut teknologi perangkat keras berupa teknologi masukan. Semua perangkat yang digunakan untuk menangkap data seperti keyboard, scanner, barcode. Teknologi keluaran. Perangkat yang menyajikan informasi yang dihasilkan seperti monitor dan printer. Oke. Kita masuk yang ke berikut bab 3 kesimpulan. Kesimpulan dari PT ini. Kegiatan proses yang menggunakan ERP pada PT Indofood dimulai dari perencanaan dan kontrol produksi. Melalui kebutuhan peramalan dan inteligensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP. SAP Advanced Planner Optimizer SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management SCM, dan My SAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse, disingkat SAPBW. PT Indofood memiliki 3 kriteria dalam memilih platform ERP. 3 kriteria antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat memberikan dukungan. ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas. Bukan sebaliknya, tujuan implementasi ERP adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ada Putra YM 2008, Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, Modul Kuliah Sistem Informasi. Ada Desya C. Girsang, M. Audi Gifari, Liko Anas Setiawati Orlando, Perdana Sihombing, Sicil 2012, penerapan ERP pada PT Indofood. Oke, sudah habis. Oh, ada lagi. Anissa Osariana 2012. Implementasi ERP pada PT Indofood. Oke, baik. Ini adalah makalah saya. Cuma ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.